Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qaidil gurril muhajjalin. Imamil muttaqin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi. ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ما بعد. معاشر المسلمين إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu bab hakul jar wal wasiyah bihi, hak tetangga terhadap diri kita atau kewajiban kita terhadap tetangga kita. Pada pekan yang lalu kita telah menerangkan tentang tetangga. Tetangga itu ada berapa? Ada 3, Pak. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Ini sekarang sedang musim-musim ujian sekarang. UAS. Yang pertama adalah al-jar allahu salasa hukuk. Tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita. Hak yang pertama adalah hakul qorobah, hak kerabat. Nah, bagaimana kita dengan keluarga kita, ya seperti itulah. Yang kedua adalah hakul muslim. Keluarga kita dia adalah orang Islam, maka kewajiban kita sebagaimana disebutkan ada 6 ya. Salah satunya adalah menjawab salam yang telah disampaikan kepada kita. Karena ucapan salam adalah doa. Itu salah satunya, karena ada 6. Kemudian yang ketiga, hak tetangga kita adalah hakul jiwar, hak bertetangga. Hadisnya sudah kita bacakan pada pekan yang lalu, yaitu wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguannya. Bahkan dengan tegas lagi Rasulullah dalam lanjutan dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Sholatnya rajin, ngajinya juga rajin, tapi tetangganya tidak aman. Nyetel TV keras-keras, nyetel radio keras-keras, dan juga yang lain-lain.
yang mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang seperti itu. Ini yang pertama, tetangga yang pertama yang punya 3 hak. Yang kedua, al-jaru lahu haqqani, tetangga yang memiliki 2 kewajiban, 2 hak, kewajiban kita kepadanya 2. Yani hak, yani jarul muslim, tetangga muslim. Yang pertama, ya, kewajiban kita kepadanya adalah sama-sama sebagai seorang yang beriman. Ada 6 sebutkan. Kemudian yang kedua adalah hakul jiwar, ya, hak bertetangga sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, al-jar alladzi lahu haqqun wahidun, tetangga yang punya hak 1 saja, atau kewajiban kita kepadanya 1. Manhum, siapa mereka? Al-jaru al-kafir, tetangga yang kafir. Bagaimana kewajiban kita kepadanya? Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Dia kan non muslim, naam, sekalipun non muslim, bukan berarti kita ini senantiasa mengintimidasi, menakut-nakuti. Kan hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i adalah hadis sabda Rasulullah SAW, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril tidak berhenti-henti menasihati aku agar senantiasa berlaku baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa aku disuruh mewarisi hartaku kepadanya. Yang dimasukkan di sini adalah tetangganya yang Yahudi. Tetangganya yang Yahudi, bukan Islam. Apalagi tetangganya adalah seorang yang beriman, orang Islam. Sehingga seorang sahabat ketika memotong hewan, ya, pada saat itu ditanya sama Rasulullah, apakah sudah kamu berikan tetanggamu yang Yahudi? Ya Rasulullah, dia itu Yahudi. Ya, tapi berikan dia. Disuruh memberikan. Inilah Islam, itulah rahmatan lil alamin. Jadi menebarkan rahmat ke seluruh alam. Tidak benar bahwa Islam itu adalah irhab. Irhabnya apa? Teroris. Karena ada orang, wah Islam ini teroris. Tidak. Islam tidak pernah mencari gara-gara, tidak pernah mencari musuh. Tetapi kalau Islam dimusuhi, yang enggak sholat pun ikut bertakbir. Lebih baik apa? Saya ini mati daripada agama saya diinjak-injak. Sekali lagi, Islam adalah rahmatan lil alamin. Firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam, seluruh alam. Alamul mu'min wa alamul kafir wa alamul jinni wal insi wal jamadat wal hayawanat wan nabatat, semua. Islam itu disuruh menjaga kelestarian hidup di dunia ini sama manusia. Kemudian sama makhluk Allah, binatang, tidak boleh berlaku semena-mena terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, lingkungan sekitar disuruh melihara. Karena kerusakan di muka bumi ini ulah tangan siapa? Manusia dia. Ada nggak ayatnya dia? Ada apa ya? Dalam surat apa? Luar biasa, masih ingat? Ar-Rum ayat 41 ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un.
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Firman Allah berikutnya, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Fa'aqim wajhaka lil dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah yawma idzin yasadda'un. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam, sebelum datang hari dari Allah, suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, nampak sekali kalau ayat ini dikaji, zaharal fasadu fil barri wal bahri ini, orang tidak semena-mena memperlakukan lingkungan. Tidak karena keserakahannya, karena keserakahan manusia terjadilah bencana di mana-mana. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, kita kembali kepada permasalahan bahwa bab kita adalah bab tentang berbuat baik kepada tetangga, ya. Sekali lagi, jangankan kepada tetangga yang muslim, tetangga yang kafir pun kita disuruh untuk senantiasa berlaku baik, ya. Asalkan mereka tidak mengganggu, dan asalkan mereka tidak mengusir kita dari rumah kita, dari negeri kita, dari kampung kita, maka kita tidak ada halangan untuk berbuat baik kepadanya. Dengan tegas Allah pun mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, dalam surah Al-Mumtahanah, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, itu orang-orang kafir, karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, ini sekali lagi sebagai pengetahuan kita semuanya, yaitu bahwa Islam ini adalah sangat menghormati hak-hak asasi manusia. Wabil khusus adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu tetangga kita. Masih ada dua hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimat," secara khusus sekarang ini adalah kepada kaum wanita. "Wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun bi jaratiha walau firsina syatin." Janganlah kalian merendahkan tetangga-tetangga kalian, khususnya adalah kaum wanita-wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam surat Al-Hujurat, "Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun." Jangan sampai meremehkan wanita yang satu dengan wanita yang lain. Jangan merasa bahwa dirinya lebih daripada yang lain karena mungkin ibadahnya. Dia senantiasa meremehkan orang lain, memperolok-olokkan orang lain, bahkan merendahkan. Saya tidak pernah melihat dia itu sholat. Misalnya seperti itu. Sholatnya wanita kan di rumah. Sekalipun tidak dilarang mereka melakukan sholat di masjid. Sekali lagi, jangan sampai ya para wanita-wanita ini dengan mudah ya kan? Saya nggak pernah lihat dia ke masjid. Misalnya seperti itu.
Hendaklah kita membangun positive thinking, berhusnuzon, berprasangka baik kepadanya. Urusan ibadah adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya mungkin kalau seorang laki-laki mungkin saja ada rasa-rasa dirasa ini, kenapa sih dia nggak pernah ke masjid misalnya, padahal dia dalam keadaan sehat walafiat. Ada saja dan seperti itu. Karena laki-laki ya sholatnya di masjid, sholat berjamaah di masjid. Boleh nggak sholat jamaah di rumah? Saya kan mengimami istri saya, kan saya sebagai kawam, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Begitu dengar azan dia langsung di rumah sholat bersama istrinya, sama keluarganya. Boleh nggak? Hah? Boleh Pak ya? Apa dalilnya Pak? Baik, kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat wajib semuanya ke masjid. Illa li udhrin syar'iyyin, kecuali dalam keadaan uzur yang sudah tidak mampu dia ke masjid. Dia sholat di rumah. Atau mungkin sangat terlalu capek dalam perjalanan. Tapi selama tidak ada uzur, yang buta saja suruh ke masjid. Saya nggak melihat ya Rasulullah, nggak ada yang mengantar saya ke masjid. Ya nggak apa-apa, kamu sholat di rumah. Dipanggil lagi sama Rasulullah. Apa kamu dengar azan? Dengar Rasulullah. Wajib, datanglah. Selama dengar azan, datang. Dan kita akan melihat bagaimana nanti semangatnya orang-orang yang melaksanakan ibadah ya, pada saat di Mekah dan di Madinah ini ya. Orang-orang yang pakai pakai kursi roda pun pergi ke masjid ya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, jadi di sini kita membangun positive thinking. Wabil khusus adalah para kaum wanita, jangan sampai meremehkan wanita-wanita yang lain. Boleh jadi gitu, yang diremehkan itu lebih baik daripadanya. Yang mampu menggunakan cadar ya, alhamdulillah ya. Kan masalah cadar ini, tutup muka ini adalah ikhtilaf bainal ulama, perbedaan di antara para ulama kita. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang sepakat para ulama kita adalah mengenakan jilbab, itu yang sepakat. Yang mampu silakan. Yang tidak mampu jangan sampai bicara macam-macam. Demikian juga yang mampu jangan merasa juga paling. Nah ini kan kadang-kadang terjadi. Wah, dia tuh bersolek aja nggak pernah penampilannya seperti itu. Melanggar sunnah misalnya. Itu akan terjadi seperti itu. Karena merasa bahwa telah menjalankan sunnah kemudian meremehkan yang lain. Wah ini sangat berbahaya lagi. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kesombongan, sekalipun itu seberapa biji sawi. Menjalankan sunnah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Dan tetap menjaga, sekali lagi menjaga hubungan yang baik dengan siapa saja. Jangan sampai, saya nggak mau dengan orang-orang. Misalnya ada saudara-saudara yang belum mampu menggunakan, jangankan menggunakan cadar, menggunakan jilbab saja tidak. Mungkin menggunakan jilbabnya baru segini mungkin ya. Jadi masih ya, orang-orang seperti itulah perlu mendapatkan perhatian. Perlu dicurahkan kasih sayangnya. Sehingga mereka akan tertarik gitu ya. Rasulullah SAW saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau ini berlaku lemah lembut kepadanya, sekiranya kamu memiliki faddan ghalidhal qalb, yaitu memiliki hati yang keras.
berlaku kasar kepada mereka, mereka akan lari semuanya. Lari mereka semuanya nanti. Jadi Rasulullah SAW diberikan hati yang lemah lembut untuk menghadapi para sahabat-sahabatnya. Masyarakat Mekah dan Madinah sangat beda sekali. Masyarakat yang hidup di daerah perkotaan sangat beda dengan masyarakat yang hidup di desa aja. Luar biasa. Orang-orang yang hidup di gunung pada saat itu, ada beberapa orang yang menemui Rasulullah, dipanggil, "Ya Muhammad, ukhruj ya Muhammad, ya Muhammad." Dipanggil nama Muhammad. Begitu keluar, sorbannya Rasulullah yang ada di leher langsung ditarik sama orang Badui. Tarik dia. Sampai nampak di sini merah, karena Rasulullah itu putih dia. Ini nampak merah di sini. Kemudian Allah menegur, "Innal ladzina yunadu naka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun." Orang-orang yang memanggil-manggilmu dari balik pintu sana, mereka itu adalah orang-orang yang kurang berakal, ya. Jadi kurang pandai. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Sekiranya mereka itu bersabar, tunggu saja Muhammad biar datang dulu keluar, baru nanti diajak bicara. Nah, itulah sekali lagi orang-orang beda satu dengan yang lain. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Lain adat istiadat, sudah lain lagi perlakuan seseorang. Karena itu Allah memberikan rasa lemah lembut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah akan mencabut rahmat Allah itu kepada mereka-mereka yang berlaku keras dan kasar. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat itu. Karena itu Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi al-ulama al-ruhama." Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka-mereka yang memiliki kasih sayang kepada orang, kepada sesamanya, ya. Ikhwatal Imam rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum wanita secara khusus, karena memang, ya mohon maaf para wanita yang mendengarkan sekarang ini, laha aulahunna sautul lisan, punya lisan yang sangat tajam, lebih tajam dari pedang, lebih tajam dari pedang, dan mudah ngerumpi dia. Ini begini, ini begini, begini. Kumpul-kumpul akhirnya diomongkan itu aja. Kumpul-kumpul arisan yang diomongkan, fulana begini, ini begini, ibu ini begini, begini. Itu terjadi. Jadi sehingga secara khusus Rasulullah mengingatkan kepada kaum wanita. Jadi karena setiap khutbah, jadi khutbah Id, Rasulullah mesti 2 kali. Artinya khutbah secara umum dia lakukan, kemudian dia mendatangi wanita-wanita. Wanita-wanita didatangi, sebagaimana dulu pernah kita terangkan. Rasulullah dalam satu sabda yang mengatakan, sungguh kata Rasulullah, kalian ini adalah paling banyak dari penduduk neraka nanti. Karena itu bersedekahlah kalian sekalipun dengan perhiasan yang kalian miliki. Kenapa Rasulullah? Ketika kata Rasulullah, li'anna aktsaruhunna yakfurna al-ashir, karena sungguhnya mereka sekaligus melaksanakan ibadah bagaimanapun, dia kurang berterima kasih kepada suaminya, dia ngatur suaminya, nggak pernah dia nurut sama suaminya. Sekalipun bagaimanapun ibadahnya, kata Rasulullah SAW, dia akan jauh dari surga. Baik, kemudian yang terakhir, ikhwatal iman, hadis Rasulullah SAW, la ya'manu jarun jarahu an yaghriza hashabatan fi jidarihi. Tidak dilarang, atau jangan melarang tetanggamu yang ketika misalnya membangun rumah kemudian menempelkan itunya ke tempat dinding ini, ke dinding ini, menaruh suatu ke dinding rumahmu ini. Jadi
Entah, hasyabah di sini adalah kayu dia yang ditaruh nempel ke dinding rumahmu. Jangan dilarang dia katanya. Sumayaqulu Abu Hurairah, karena pernah ada kejadian di zaman Abu Hurairah. Mali arakum anha muridin, karena pada saat itu ada seseorang yang tetangganya ini naruh yang menyenderkan barang ke tembok tangganya. Dilarang oleh orang itu. Abu Hurairah marah, mali arakum anha muridin. Kenapa kamu ini menentang sunnah? Jadi dianggap orang ini menentang sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah saja mengatakan boleh, silakan. Jangan dilarang tetanggamu yang menyenderkan barangnya ke tembokmu katanya. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah katanya, aku akan lemparkan kayu-kayu ini kepada kalian. Karena dianggap menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Tentunya juga di sini sesuatu itulah tidak membahayakan tembok tetangganya gitu. Misalnya tiba-tiba dia maku-maku dong sampai lubang. Nah, ini kan sudah tidak masuk dalam bab ini dia. Nah, sekarang kan ada rumah yang memang nempel ya. Ini punya tembok sendiri, juga punya tembok sendiri. Ya mungkin kalau dia maku di sini, ya namanya juga maku kan nggak mungkin tidak ada suaranya. Ya tentunya di sini juga pemberitahuan sebelumnya, mohon maaf nanti ada tukang-tukang saya bekerja, mungkin ada terjadi bunyi suara-suara. Itu kan akan lebih bagus kalau sebelumnya dikomunikasikan. Jadi kalau tidak akan menimbulkan fitnah satu dengan yang lain. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi dapat disimpulkan kajian kita bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menghormati siapa saja, wabil khusus adalah tetangga sesama muslim. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hati kita. Demikian juga wabil khusus lagi adalah kepada kaum wanita. Jangan sampai kita ini adalah meremehkan saudara-saudara kita lantaran mungkin ibadahnya yang nampak mungkin tidak kita lihat, kemudian kita dengan mudah membicarakannya. Demikian juga yang berikutnya, bahwa siapapun yang telah mampu menjalankan sunnah Rasulullah SAW, jangan juga meremehkan yang lain. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Masih ada waktu, kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Silakan. Yang mau menanya, mungkin ada yang mau menambahi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah memasuki bulan Rajab. Apakah ada tuntunan untuk melaksanakan puasa sunnah Rajab, dan apakah ada dalil yang sahih? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi dengarkan radio apa enggak, Pak? Enggak dengarkan radio ya? Ya, tadi pagi juga ada pertanyaan berkenaan dengan puasa Rajab. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, bahwa beliau mengatakan, la naqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yasumu fi Rajab yubtiru, wa la naqulu annahu yasumu fi Rajab. Jadi intinya adalah, kami, kata Ibnu Abbas, tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka saat beliau puasa di bulan Rajab, dan kami juga tidak menemukan Rasulullah puasa pada saat dia berbuka pada bulan Rajab. Maksudnya adalah ada sunnahnya puasa di bulan Rajab, itu ada. Kapan? Nah ini kan kapannya ini tidak ditentukan kapan. Kan ada orang yang menentukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 27 dia. Nah ini hadis yang seperti itu, yang hadis yang dhaif, yang lemah hadisnya. Jadi yang menentukan mulai puasa dari tanggal 1 sampai tanggal sekian. Ada hadis secara umum mengatakan bahwa puasa sunnah di bulan-bulan haram itu lebih afdal
daripada puasa di bulan-bulan yang selain bulan haram, kecuali bulan Ramadan ya. Jadi maksudnya bulan puasa-puasa sunnah. Jadi bulan haram itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadisnya sahih, Rasulullah puasa pada di bulan Rajab. Beliau kata sahabat tadi ya, ketika Rasulullah puasa seolah-olah kami tidak menemukan beliau ini berbuka. Itu di bulan Rajab. Tapi kalau kapan puasanya itu wallahu taala alam. Yang biasa membiasakan misalnya puasa Senin Kamis, ya silakan tafadhol. Kemudian puasa Rasulullah yang paling banyak adalah bulan Sya'ban. Puasa yang paling banyak beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Kalau dalilnya tadi menentukan dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, itulah yang dhaif, yang lemah ya. Tapi kalau sunnahnya bulan puasa, bulan Rajab itu ada riwayat Imam Muslim dan yang lain-lain. Baik. Yang lain? Tadi kami mendengar dari pengajian lewat radio lain. Dalilnya itu palsu. Jadi Rasulullah nggak pernah melaksanakan puasa Rajab itu. Yang mungkin yang dibahas adalah mulai menentukan tanggalnya itu. Apa perlu kita ambilkan Sahih Muslim? Dalam Sahih Muslim ada. Apa kita berani mengatakan hadisnya palsu? Yang itulah yang menentukan tanggal sekian, tanggal sekian, itu yang nggak ada dalilnya. Hadisnya dhaif, bahkan derajatnya derajat yang maudhu, palsu. Sahih Muslim ada dibagi kita bacakan. Kita bawa laptop, isinya ribuan kitab ya. Kita buka, muncul banyak sekali. Salah satunya yang kita ambilkan yang rojih, yang kuat sajalah Sahih Muslim. Yang menentukan itulah yang tanggal 1 sampai tanggal sekian. Itulah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun bulan Rajab Rasulullah puasa pada saat itu. Rasulullah tidak pernah puasa ya. Beliau senantiasa puasa ya. Baik. Mohon dijelasin cara sujud sahwi dalam beberapa kondisi, misalkan lupa bilangan rakaat atau lupa rukun, lupa mengerjakan salah satu rukun, dan juga ada yang sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam dan setelah salam. Ini yang kesekian, yang keberapa kali kita jelaskan sekarang? Sudah sering kita jelaskan. Jadi sahwi itu apa sih artinya? Sahwi itu lupa, sahwan. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa. Misalnya pada saat dia bangkit dari rakaat kedua, seharusnya dia tahiyat, dia bangkit, kemudian dia mengatakan subhanallah, dia duduk lagi dia, kemudian dia baca tahiyat, nanti setelah itu baru dia sujud sahwi sebelum salam. Dibahas lagi oleh para ulama kita, idza kana fi ziyadah, kalau ada tambahan sujud sahwinya setelah salam, kelebihan rakaat. Salam dulu baru dia sujud sahwi nanti. Nah, yang lupa ini Rasulullah SAW pernah sholat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum. Rasulullah pulang. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat atau engkau lupa? Rasulullah langsung keluar menemui para sahabat. Apakah benar yang dikatakan oleh Zuliyada ini? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan benar wahai Rasulullah. Rasulullah sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Bisa dibaca dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ada dan hadis yang lain. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai wabarakatuh. tetangga Pak Ustaz. Kalau kita punya tetangga punya sifat iri hati, benci, terus cara mensikapi gimana? Kurang jelas Pak. Assalamualaikum. Saya ada tetangga. Kurang diginikan Pak. Gini. Iya.
ada tetangga Pak Ustadz yang punya sifat iri hati, sok usil ya. Itu caranya menyikapi gimana Pak Ustadz? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan di dalam sebuah hadis, la hasada illa bisnataini, tidak boleh iri kecuali pada dua. Yang pertama adalah boleh kita iri kepada rajulun atahu Allahu malan fayatasaddaq bihi. Kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta kemudian dia sedekahkan hartanya. Kenapa saya enggak bisa seperti itu? Yang kedua adalah rajulun atahu Allahu ilman atau Qur'anan ya'malu bihi. Dalam riwayat ada dua riwayat. Kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu kemudian diamalkan ilmunya, atau diberikan Quran kemudian diamalkan Al-Quran itu, dilaksanakan dalam kehidupan. Ini boleh iri. Tapi yang lain kata Rasulullah enggak boleh. Innal hasada ini ya'kulul hasanat kama ya'kulu an-narul hatab. Sesungguhnya dengki, iri itu adalah akan menghabiskan amal-amal seorang sebagaimana api melalap kayu-kayu yang sudah kering. Jadi bagaimana kita menyikapi yang seperti itu ya? Kita bangun mungkin kemungkinan kita ini kurang berkomunikasi dengannya mungkin, atau mungkin ada sesuatu yang pernah dia mungkin tersinggung, kemudian dia seperti itu dia. Mungkin kita pernah mendapatkan satu kenikmatan, kita mungkin tetangga kita belum mencicipi kenikmatan yang kita miliki, sekalipun adalah hanya sedikit ya. Atau kemungkinan lagi ada memang orang-orang yang punya bersuuzon saja, punya iri, itu ada saja yang seperti itu. Sudah, kita senantiasa membangun komunikasi yang baik. Memang sulit menjalankan sabda Rasulullah. Rasulullah dalam satu sabda mengatakan, sil man qata'ak, sambunglah hubungan itu dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. A'ti man haramak, berikan orang yang tidak pernah memberikanmu. Wah, ini luar biasa sulit ya. Orang yang tidak pernah memberikan kita, kemudian kita disuruh membeli. Jadi orang yang memutuskan hubungan kita disuruh untuk menyambung hubungan itu. Wah, ini kalau orang yang tidak memiliki hati yang luar biasa gitu ya, itu nggak bisa menjalankan sabda Rasul ini. Memang diucapkan mudah, tapi pelaksanaannya sangat luar biasa sulitnya gitu ya. Karena masing-masing kan orang memiliki rasa harga diri saya ini, saya kan sebagai dan lain sebagainya. Itu punya seperti itu. Ya, yang penting bagaimana kita bersikap baik kepadanya ya. Karena tetangga kita lah yang akan pertama kali akan kita panggil pada saat kita dalam keadaan kesulitan. Jadi kita berhusnuzon saja. Ya Allah, doakan ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya diberikan hidayah oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan, udah doakan aja. Kata Rasulullah SAW dalam satu doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka enggak tahu. Pada saat itu mereka tidak beriman, tapi anak cucunya banyak yang beriman. Jangan sampai berkecil hati bahwa kita, supaya ada nanti bukti di hadapan Allah bahwa kita telah berlaku baik kepadanya dan kita tidak punya sama sekali perasaan seperti dia. Ya, kita ingin senantiasa menjaga hubungan baik. Tapi kalau dia misalnya yang seperti itu ya, sudah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya dari perasaan-perasaan seperti itu. Itu ya. Iya. Jadi ada yang disebut dengan kalau hasad itu disebutkan bahwa tamanna rajul li akhihi zawala ni'matih. Jadi hasad itulah seseorang tuh punya punya keinginan, niatan supaya apa yang ada pada seseorang tuh cepat hilang dia. Ini memang haruslah didasari dengan keimanan ya. Karena orang-orang yang tidak pernah mendapatkan silaturahim hanya mengukur sebatas kepada urusan-urusan materi dia. Ini sulit ya. Sulit. Jadi kalau hanya sekedar materi tidak akan pernah selesai. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya anak Adam ini manusia ini diberikan satu lembah emas, dia akan minta lagi yang lain. Karena itu Rasulullah mengatakan, yang saya khawatirkan dari umat ini adalah bukan kefakiran yang akan menimpa mereka, akan tetapi adalah
ketika Allah membukakan pintu-pintu rezekinya, mereka justru akan berlomba-lomba dan mereka akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kefakiran yang dikhawatirkan. Dan umat ini pun akan menjadi kaya semua nanti. Bahwa nanti tidak ada satupun yang menerima sedekah, tidak ada. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, seorang mensedekahkan emasnya, emas yang dimilikinya. Mereka mengatakan, la arba li hada, saya enggak perlu dengan itu, saya juga punya. Suatu saat akan datang masa seperti itu. Jadi harta-harta kita tidak berguna lagi bagi orang lain. Baik. Satu lagi mungkin. Mana ini? Yang sebelah sini sekarang, silakan. Masalah kursi roda. Kalau di Nabawi dalam hadis haram, orang beribadah dengan kursi roda itu secara umum. Mereka tidak ada yang muncul masalah nasib dan sebagainya. Ya. Tapi di Indonesia khususnya ya, di tempat-tempat kita ini kadang-kadang ada yang ibadah sholat khususnya dengan kursi roda. Mereka menyuruh mencuci rodanya dulu, Ustaz. Ya, jadi bagaimana Ustaz? Kursi roda yang kita sebutkan tadi bahwa di Masjidil Haram Makkah dan Madinah, di dua tanah haram ini, mereka punya semangat atau girah yang luar biasa untuk beribadah, sehingga mereka dengan menggunakan kursi roda ya. Tentunya dilihat kursi rodanya adalah kursi roda yang bersih gitu ya. Tentunya juga kalau misalnya kita di sini ya, yang penting bisa menjaga kebersihannya ya. Jadi kebersihan kalau di sana itu insya Allah bersih gitu. Jadi orang tidak sebagaimana di Indonesia ini, jangankan tanah kosong, pintu mobil aja dikencengi gitu ya. Jadi masalah kan. Jadi kalau itu bersih dia, la ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Dia bawa masuk ke masjid enggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya sehari-hari dia pergunakan, dia lewati jalan-jalan yang kita tidak tahu kesuciannya itu, maka di sini perlu dibersihkan. Kalau di sana insyaallah dia, jadi mereka begitu turun dari mobil kemudian mereka masuk ke, dan itu mereka pakai hanya di rumah saja, tidak untuk keluar, sehingga ketika mereka pergi ke masjid dia menggunakan itu juga. Dan ini sudah umum gitu. Kadang-kadang kan kita musim belum umum, masa sih pakai itu masuk ke masjid gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Kalau sekiranya kita punya keluarga seperti itu, ya perlu diperhatikan juga kebersihan dan kesuciannya ini. Baik. Jadi kalau seadanya itu jelas-jelas ada najisnya ya supaya ditaruh di luar. Tapi kalau tidak ada ya, silakan masuk. Bisa dipahami ya? Ini Ustaz ya, di masjid-masjid kita ini kan tidak ada fasilitas bagi saudara-saudara kita yang cacat atau sakit dengan kursi roda. Khususnya di Masjid Mujahidin ini, kalau mereka membawa kursi roda nggak bisa naik Ustaz, karena tidak ada fasilitas untuk kursi roda itu. Ya. Kemudian pernah saya itu ada orang naik kursi roda, saya angkat naik, ada yang usil ditolak, suruh bersihkan dulu. Nah, itu kan saya bingung gitu loh Ustaz. Iya. Mohon maaf. Iya, ini mungkin sebagai satu usulan kepada pengurus ya, supaya nanti disediakan kursi roda. Atau mungkin ada jamaah yang mau amal jariah, sangat bagus sekali dia. Jadi amal jariah yang disediakan di masjid ini, itu selama digunakan, masya Allah, pahalanya kan mengalir terus ya. Jadi usulan kepada pengurus, demikian juga pada para jamaah yang punya keinginan dan untuk melakukan seperti itu sangat bagus sekali dia. Sehingga kalau ada orang-orang yang mungkin tidak mampu, dia bisa menggunakan kursi roda itu khusus di masjid itu ya. Baik, bagus Pak, nanti kita insya Allah mungkin kita akan sampaikan juga. Atau mungkin di antara para jamaah ada yang terketuk untuk itu, ya bagus ya. Waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya Pak? Habis ya? Nanti insya Allah masih ada waktu ya. Masih ada waktu kita bertemu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat sampai sekarang ini ada hikmah dan manfaatnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.